Halo teman-teman, nah ini di depan aku udah ada helm KYT R10 yang emang udah lama banget ya. Aku beli zaman SMP dan rencananya helm ini bakal aku repaint dari warna aslinya hitam metalik jadi hitam dop karena memang catnya juga udah burik sih. Nah, aku ini rencana bakal ngecat sendiri helm ini, dan bagi kalian yang penasaran buat langkah-langkahnya, oke, ikutin aja video aku ya. Nah, oke, yang pertama itu kita bongkar dulu semua bagian helmnya. Jadi aku sisain bagian shellnya aja, dan beberapa busa di dalam juga harus supaya nanti mudah. Dan rencana ini aku bakalan repaint warna doff. Nah, doff terus polos, tapi nanti bakal ada motif merahnya gitu dikit sih ya, untuk supaya nggak terlalu monoton ya. Nah, ini udah aku lepas semua bagiannya, yang nggak takutnya nanti kena cat cuy. Nah, ini juga ada beberapa cat yang nanti bakal aku tutup, kayak lambang KYT di sebelah kiri dan sebelah kanan ya, kan terlalu besar, dan aku bakalan sisain lambang KYT nya di depan. Terus juga beberapa ventilasi juga ini gak bakalan aku cat, dan tetap dengan warnanya hitam metalik. Nah, untuk bahan-bahan yang aku siapin tentunya adalah amplas. Nah, amplasnya sendiri kalian butuh amplas ukuran 400 dan 800. Lalu boleh sih kalau nambah 1000 ya untuk nanti finishingnya. Lalu cat cuy, catnya ini aku sih pakai Diton yang Black Dove 1 sama Clear Dove ya. Udah cukup itu aja cuy, dan ini harganya pun cukup terjangkau. Nah, proses yang pertama itu kita mulai dengan proses amplas ya. Nah, ini proses untuk menghaluskan, sekaligus juga baret-baret halus itu bisa hilang. Jadi catnya nanti bisa nempel sempurna dan rapih ya, nggak bergelombang lah gitu, nggak ada bekas-bekasnya ya. Nah, ini amplasnya pun juga harus pakai air, kalian nikmati aja prosesnya. Dan kalau misalkan setelah pengamplasan itu dia warnanya bakalan sedikit kayak codet-codet itu sih nggak apa-apa ya, itu jadi biar ngikis lapisan cat yang paling atas supaya nanti kalian timpa pakai cat yang baru ya. Ini udah aku hampir amplas seluruh bagian helmnya dan udah cukup halus banget. Nah, tinggal dikeringin. Nah, ini juga harus cukup banget pengeringannya. Nah, selanjutnya kita siapin masking tape. Jadi karena ada beberapa bagian yang nggak aku cat, yaitu bagian ventilator sama emblem KYT nya, karena aku tetap mau nonjol ini helm KYT gitu ya. Jadi ya kalian tempelin aja cuy ya pakai masking tape. Lalu nanti setelah itu kalian bisa potong menggunakan cutter ya, supaya dia lebih rapi masking tape-nya dan benar-benar menutupi bagian yang nggak akan kalian cat. Aku saranin sih kalian pakai cutter yang cukup tajam, karena si masking tape ini dia cukup sulit kalau cutternya rada mintul ya. Pakai yang tajam supaya motongnya enak, dan supaya nanti juga nggak akan terjadi kebocoran warna gitu. Siapa tahu kan nanti catnya melebar-lebar gitu. Ini ya untuk masking tape sendiri, ini yang paling lama sih menurut aku ya, karena susah banget nentuin polanya di masking tape ini, terus pelan-pelan juga. Oke. Nah, itu sisa. Nah, ini bagian fan kiri, fan kanan, dan depan ya. Nah, pastiin juga kalian ini bener-bener helmnya udah kering ya. Jadi sekarang aku sih nunggu kering supaya nanti pas pengecetan nggak ada sisa-sisa air sisa-sisa air yang ngendap nanti jadi hasil catnya jelek, kayak ada yang bocor gitu ya. Dipastiin lagi sudah kering, kalian cek lagi. Kalau misalkan kalian mau diamplas aja lebih halus bagian yang codet boleh ya. Nah, oke, dan ini pun lambang. Nah, ini ada bagian ventilasi yang nggak akan aku tutup ya, bagian belakang, jadi ikut doff aja. Dan biar ada variasi cuy, jadi antara dop sama si hitam metalik. Nah, ini beberapa bagian ya udah
rapi, tinggal nanti dipotong-potong dikit lagi, tentuin sama pola si helmnya yang bakalan dicat atau enggak. Lanjut ke bagian prosesnya, proses paintingnya. Dan ini jangan ditiru ya guys ya, kalau bisa sih tempatnya yang bersih, nggak ada debu gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngecat itu dia nggak ada debu-debu yang nempel ya. Ini salah tempat cuy, tapi nggak apa-apa lah. Nah, untuk proses penyemprotan sendiri cukup kalian semprotin aja dengan jarak 10-15 cm, jadi jangan terlalu dekat. Nah, ini tuh aku boros banget, ini aku pakai hampir 3 lapisan ya, supaya memang bener-bener catnya bagus sih. Dan lambang KYT ya, emblem KYT yang di kiri dan kanannya itu dia bisa ketutupin, karena kalau misalkan catnya cuman selapis 2 lapis itu masih ada benjol ya. Nah, tuh kan ada serangga ya, jadi kalian kalau bisa di tempat tertutup supaya nggak ada kotoran atau debu-debu yang nanti masuk ke cat kalian ketika kalian lagi melakukan proses penyemprotan. Ini penyemprotan diulang kali, jadi lapis pertama, setelah itu kalian diemin dulu sih sekitar 5 menit atau sampai 10 menit, setelah itu kalian lanjut lagi lapis kedua cuy. Dan lalu kalian lanjut lagi, kalau aku sih lapis ketiga, tapi kalau misalkan kalian merasa udah cukup ya udah cukup aja gitu lapis kedua, soalnya lebar juga sih catnya gitu kan. Ini nggak pakai bahan dasar, nggak pakai epoxy ya, jadi langsung aja pakai yang doff karena warnanya udah sama-sama hitam sih, jadi ya nggak perlulah kita pakai warna dasar, jadi langsung aja kita ganti yang doff ya untuk catnya. Nah, terus setelah nanti kalian cat 2 lapis, lalu kalian tunggu kering, selanjutnya kalian wajib pakai clear coat ya. Ini juga ngelakuin kayak tes gitu, jadi sebelum pakai clear coat ya, itu dia masih banyak sisa-sisa ya. Terus juga itu rawan banget kalau sedikit goresan tuh dia bakalan kena. Nah, jadi bakalan belang gitu. Jadi aku harus pakai clear supaya lebih ngelapisi dan berfungsi sebagai anti gores. Nah, ini udah jadi helmnya ya. Terus juga ini aku beberapa kasih list merah supaya nggak terlalu monoton. Tadinya mau motif garis-garis cuman susah banget cuy. Jadi udahlah, cuman garis biasa aja. Dan ini juga aku tambahin spoiler ya, biar supaya helmnya lebih berbentuk, nggak bulat banget ya. Nah, ini hasil finishingnya, dan ini cukup rapi juga. Bagiannya nggak kecat, bagian kiri ini masih ada codet-codet dikit. Boleh sih kalian pakai clear lagi sampai 2 kali ya, supaya bener-bener ngasih anti gores. Nah, karena visor yang sebelumnya ini aku warnanya itu dia hitam dan nggak nyambung banget jadinya, jadi aku putusin ganti visor. Dan ini visornya pun yang aku beli cukup murah, dia sekitar 80 ribuan, udah flat ya, untuk KYT R10, supaya tampilan helmnya makin lebih kece ya. Dia emang konsep motor ini selain doff juga ala-ala race, dikasih spoiler dan juga diganti visor yang bening dan juga flat visor ya. Dan total modal yang aku keluarin sebenarnya untuk semuanya ini, jadi ganti spoiler, ganti visor juga ukurannya, dan cat itu sekitar total itu hampir 200.000 men. Dan ini cukup murah banget bagi kalian yang punya helm lama dan pengen direstorasi, itu bisa banget ya, atau kalian ngelakuin sendiri aja cuy gitu. Ada kucing. Oke, ini udah jadi helmnya. Gimana nih menurut kalian nih? Ini helm kayak TR10 SP ya, aku sebut special performance karena ada ala-ala spoiler, jadi mirip-mirip Arai sih spoilernya ya. Ini mau kalian kasih boleh mau nggak. Dan ini dia helm KYT R10 SP Special Edition versi saya sendiri.
Oke guys, murah kan? Mudah-mudahan video aku ini bisa ngebantu dan ngasih saran buat kalian semua.